إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ابن محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا
يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة على مطلبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة على مطلبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النور الذي أرجى السماء. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, akhina fillah al habib Jamal bin Toha Pak Agil yang sama-sama dari Surabaya, para jamaah Majelis Rasulullah SAW, khususnya tuan rumah, panitia yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, Al-Imam Al-Habib Ali mengatakan, wali rabbi kullu hamdin jalla ayahsurahul ad. Segala semua itu para hadirin, wali rabbi kullu hamdin, segala puja-puji, syukur itu wajib untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan dunia kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Jalla ayahsurahul ad, yang sukar dihitung dengan hitungan-hitungan yang wajar. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak sanggup menghitungnya karena banyaknya. Wa in uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu wahai manusia hendak menghitung nikmat anugerah yang diberikan Allah kepada kamu, niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya karena banyaknya nikmat tersebut. Walirabbi kullu hamdin jalla ayahsurahul ad. Ana til Mustafa al-Hadi Muhammad berikan kepada kita, yaitu satu wujud manusia yang termulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan karunia yang terbaik, nikmat yang tertinggi di antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan umat yang terbaik, merupakan karunia yang terbaik untuk kita karena banyaknya karunia, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita dengan wujudnya beliau. Di antara kemuliaan para hadirin, ibu-ibu sekalian, diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Itu satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah beliau disampaikan, difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, ini a'taitu ummat Muhammadin nurain kailah yadurru dulmatan. Wahai Musa, aku berikan kepada umat Nabi Muhammad itu dua cahaya, wahai Musa, yang akan menyelamatkan mereka dari dua kegelapan. Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ma dulmatan ya Rabb, apa itu dua kegelapan ya Tuhan? Kata Nabi Musa, diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad dua cahaya agar kita selamat dari dua kesulitan, dua kegelapan. Ditanya, ma'dul matan ya Rabb, apa itu dua kegelapan ya Tuhan? Dijawab oleh Allah, yang pertama dulmatul qabr, yaitu gelapnya alam kubur, rumah masa depan kita. Ibu-ibu semuanya pasti akan menempati itu kuburan. 1 meter kali 2 meter, atas 2 meter, samping 1 meter, gelap gulita. Sebelah kanan tanah, sebelah kiri tanah, atas tanah, bawah tanah.
gelap gulita, semuanya pasti akan menempatinya. Apakah dia itu raja atau rakyat, apakah dia orang kaya atau miskin, apakah dia itu ulama atau santri, semuanya pasti menempati kuburan itu. Oleh karena itulah para hadirin, Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, kalau beliau melihat kuburan menangis, ibu-ibu sekalian, menangis bercucuran air mata, ditanya oleh sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda melihat kuburan menangis, sedangkan Anda ceramah mengatakan tentang dahsyatnya itu alam yaumil qiyamah dan dahsyatnya yaumil mahsyar, Anda tidak menangis, sedangkan melihat kuburan Anda menangis. Dijawab oleh Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, in kuntu fil qiyamah kuntu ma'anas, in kuntu fil mahsyar kuntu ma'anas, wa in kuntu fi qabri ma ma'i ahad. Ketika aku nanti di padang mahsyar, aku bersama manusia, tidak sendirian. Bahkan mulai dari Nabi Adam sampai orang terakhir, semuanya berkumpul di padang mahsyar. Aku tidak sendiri. Begitu juga di yaumil qiyamah, aku tidak sendiri bersama manusia. In kuntu fil qabri ma ma'i ahad. Sedangkan aku nanti di kuburan ini, aku sendirian, asing sendirian, tidak ada teman. Temanku hanya cacing-cacing tanah, kalajengking, ular dan lain sebagainya. Wadhalika abki, maka itulah aku menangis karena ngerinya dengan alam kubur tersebut. Oleh karena itulah para hadirin rahimakumullah, kita mendapatkan cahaya dari alam kubur kelak. Yang kedua, apa kegelapan? Yang kedua dijawab oleh Allah, Zulmatul yaumil qiyamah, kegelapan di hari kiamat nanti. Semua manusia dalam ketakutan di yaumil qiyamah, dalam kerisauan, dalam kesedihan, kepanasan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu manusia lari dari manusia, saudara lari dari saudaranya, anak lari dari ibu bapaknya, sahabat lari dari sahabatnya. Mereka ketakutan, ingin menyelamatkan masing-masing sendiri. Begitulah kegelapan, kesulitan di yaumil qiyamah. Kemudian ditanya kembali oleh Nabi Allah Musa, wa man nurain ya Rabb, apa itu dua cahaya ya Tuhan yang dapat menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari dua kegelapan? Dijawab oleh Nabi Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah nur Ramadan, yaitu cahayanya bulan Ramadan, ibu-ibu, bulan yang penuh rahmah, bulan penuh mahfirah. Awaluhu rahmah wa awsaduhu mahfirah wa akhiruhu ikun minan nar. Penuh dengan keberkahan, penuh dengan cucuran rahmah, mahfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembebasan dari azab api neraka. Syahrul Jud, bulan yang penuh dengan kebagusan. Syahrul Ghufran, bulan pengampunan. Syahrul fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu bulan, ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrul yudha'ifullahu fihi hasanat. Allah melipat gandakan hasanat-hasanat, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan, kata Nabi. Kalau umatku itu tahu rahasia kemuliaan bulan suci Ramadan, pasti umatku mengemis kepada Allah untuk setahun penuh dijadikan bulan suci Ramadan. Li'annal hasanah fihi mujtami', semua kebaikan berkumpul di bulan suci Ramadan. Watta'at makbulah, ketaatan kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Wadda'awat mustajabah, doa-doa diijabahi oleh Allah. Waddunub maghfurah, kata Nabi, dosa-dosa diampuni. Wal jannah mustaqatun lahum, dan surga rindu kepada orang
yang beribadah, yang puasa di bulan suci Ramadan. Itulah kemuliaan bulan suci Ramadan. Sebaliknya kata Nabi, man adraka Ramadan, siapa yang berada di bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tidak terampuni dosanya karena masih berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang ada orang mabuk di bulan suci Ramadan, berselingkuh, berzina di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang akli walidai, berbuat jahat kepada ibunya, dia berdosa kepada ibunya, tidak mau bertobat, minta maaf kepada ibunya di bulan yang penuh rahmat, maka tidak diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah maka celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah para hadirin, bulan suci Ramadan sebentar lagi datang. Mari kita sambut dengan sebaik-baiknya, dengan hati bersih, dengan kita memperbanyak amal ibadah, mempersiapkan diri dengan hati, kebersihan hati untuk menyambut bulan yang penuh dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa cahaya yang kedua itu? Ya Allah, kata Nabi Musa, nurul Quran, cahaya Al-Quranul Karim. Kita berbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bapak sekalian, kalau perlu setiap hari paling minimal 1 juz, kalau bisa lebih. Para alim ulama dulu sehari 1 Al-Quran, ada yang sampai 4 hatam 1 hari. Kita minimal saja 1 juz 1 bulan kita menghatamkan, paling sedikit, maka kita akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjarannya luar biasa. 1 huruf yang diberikan oleh Allah, ganjaran 1 hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Bal alifu harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Jadi alif lam mim itu berarti 3 huruf. Kemudian dilipat gandakan ganjarannya di bulan suci Ramadan 10 kali lipat, dan dilipatkan lagi 700 kali lipat. Bayangkan para ibu-ibu sekalian, kalau kita membaca 1 hari di bulan suci Ramadan Al-Quran 1 juz, maka berapa nilai ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Itulah 2 cahaya. Pertama, cahaya bulan suci Ramadan, dan yang kedua adalah cahaya Al-Quranul Karim yang akan menyelamatkan dari 2 kegelapan alam kubur kita dan kegelapan dari yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesehatan kepada kita, memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dapat masuki bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat, dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita pagi puasa, malam kita berqiyam dengan sholat tarawih, dan mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi. Siapa yang berpuasa pagi hari, siang hari, kemudian berqiyam di malam hari karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni segala dosanya yang lalu ataupun akan datang. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekali lagi mudah-mudahan diberi sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sebulan penuh, dan mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي خلقتها من نور فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلقها من نور فيه احترام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر المتافق ولسان القرآن الناطق. أوحى يعلم إن سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كان نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين كذب به بالنار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم وسلم وبارك بارك عليه وعلى آله. Sekarang ingin menjemput Habib Ahmad untuk menyampaikan ceramah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para habaib Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad. Semoga beliau diberi kesehatan dan panjang umur. Segenap para asatidzah, para ustadz, para pemuji Nabi Muhammad SAW, dan sahibul majlis Haji Shadiq, serta keluarga yang dimuliakan oleh Allah, serta para hadirin, para hadirat, para pencinta dan pengidola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semoga kelak kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula kenikmatan bersolawat, zikir kepada Allah, yang tiada lain ini adalah bagian dari kebahagiaan hidup kita. Sebagaimana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Risalah Mudzakarah menyebutkan bahwa sesungguhnya tidak ada manusia di dunia ini kecuali mempunyai cita-cita dan harapan hidupnya adalah bahagia.
Ada nggak di antara kita mungkin yang mempunyai keinginan maupun cita-cita selain daripada kebahagiaan? Nggak ada. Nggak yang muslim maupun non muslim. Orang hidup itu tujuannya satu, mau bahagia. Makanya Allah memerintahkan atau mengajak kita dalam satu doa dalam Al-Quran yang kita semuanya hafal insya Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkan aku dari api neraka. Karena memang fitrahnya manusia hidup mau bahagia. Kalau ada mungkin di Singapura yang hidupnya nggak mempunyai tujuan untuk berbahagia, mungkin doanya bisa dirubah. Rabbana atina fid dunya sengsara wa fil akhirati sengsara. Tapi nggak ada. Semua kita mau bahagia. Itu tujuan kehidupan manusia. Akan tetapi, tahukah kita bagaimana cara menggapai kebahagiaan tersebut? Ini yang kadang manusia nggak ngerti. Mau bahagia tapi nggak tahu jalannya. Maka Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau berkata bahwa yang namanya kebahagiaan dunia maupun akhirat, kuncinya hanya satu, nggak ada dua. Kalau itu kita gapai pasti bahagia, kalau nggak kita gapai pasti sengsara. Apakah kunci kebahagiaan tersebut? Jawabannya adalah dekat dengan Sang Pencipta kebahagiaan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dekat dengan Allah bahagia, yang jauh dari Allah pasti sengsara. Ini sudah kodratnya. Kadang manusia berharap kebahagiaan dengan jabatan yang dia miliki. Kadang manusia berharap bahwa yang namanya kebahagiaan dengan harta yang dia raih. Demi Allah, jabatan, harta, sambutan manusia, ataupun dipuji manusia adalah bagian dari kebahagiaan. Tidak. Kebahagiaan hanya kita raih dengan kita dekat dan dengan penciptanya bahagia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk mendekatkan diri kita dengan pencipta kebahagiaan, yaitu Allah, dia juga hanya satu. Apa itu? Taat. Imtithal awamirihi wajtinab nawahi. Perintahnya dijalani, larangannya ditinggal. Gak ada riwayat orang bisa dekat dengan Allah dengan maksiat, gak ada. Kalau mau dekat dengan Allah, ya dengan taat kepada Allah. Tanya orang tua kita yang punya anak 4, siapa yang paling dicintai dari semua anaknya? Jawabannya yang paling taat, yang paling nurut. Kalau diperintahkan, dijalani. Kalau dilarang, ditinggal. Itu yang paling pasti dicintai orang tua kepada anaknya. Begitu pula Allah kepada hambanya. Siapa di antara kita yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat dengan Allah? Yang paling nurut, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu senantiasalah perintah Allah kita jalanin kalau mau senang hidup, dan larangannya kita tinggalkan kalau kita mau senang dan bahagia dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pengalaman kita berdakwah muter dari Indonesia, Malaysia, Singapura, memang kalau kita lihat orang paling bahagia itu yang paling dekat sama Allah. Makanya para aulia itu hidupnya enak, belum di surga sudah kayak di surga. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para aulia itu hidupnya di dunia nggak kenal yang namanya takut, juga nggak kenal yang namanya sedih, yaitu bahagia. Dan itu hanya diraih para aulia. Siapa aulia? Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang menyangka harta yang melimpah itu pasti bahagia. Enggak juga. Dengan jabatan yang tinggi, kadang orang berharap dia akan mendapat kebahagiaan. Enggak juga. Saya pernah punya teman, dia tinggal di Surabaya, manajer satu perusahaan. Gajinya Masya Allah, kalau uang Singapura sekitar $10.000 per bulan. Itu udah gaji yang banyak kalau di negeri Indonesia. Orang nyangka hidupnya dia senang, tapi sama Allah cuma diberi sedikit ujian. Dia kalau malam itu sulit tidur.
Jadi kalau mau tidur harus naik mobil dulu muter-muter sampai jam 2 malam, setengah 3 baru bisa tidur. Nanti subuh udah harus bangun berangkat kerja lagi. Orang nyangka seperti itu hidup senang. Apa kebahagiaan yang dia raih kalau tidur aja nggak bisa dia dapat? Nah, ini ada yang orang utangnya banyak tapi tidurnya juga banyak. Mending yang utangnya banyak tidurnya enak daripada orang yang duitnya banyak nggak bisa tidur. Mending orang itu hartanya sedikit tapi semua makanan bisa dia makan, daripada orang harta melimpah semua makanan nggak bisa dia makan. Karena harta banyak, penyakit juga banyak. Apakah itu bahagia? Enggak. Saya pernah masih ingat diundang suatu orang kaya di Jawa Tengah. Ini satu pertimbangan dalam kehidupan kita. Harta melimpah. Kemudian ketika maulid selesai saya tanya, mana haji yang undang ini kok nggak kelihatan di kamar, nggak enak badan. Setelah saya temui saya tanya, Pak Haji kenapa nggak hadir? Habib maaf mau hadir tapi saya ini sakit. Sakit apa kok kelihatannya nggak sakit? Dia jawab, saya sudah berobat ke Amerika, berobat ke Eropa, nggak kunjung sembuh. Sampai ke Singapura juga berobat, nggak sembuh. Terus kalau boleh mau tanya, Haji ini sakit apa? Sakit saya cuma satu. Waktu saya masuk ke rumah haji itu saya lihat ada beberapa mobil. Di hati saya itu saya lihat ada mobil hitam Mercy. Saya berharap ya Allah insya Allah pulang dikasih satu ya Allah. Mobil kok banyak banget. Apa dipakai mobil segitu banyaknya? Mungkin setelah ceramah nanti pulang dikasih satu. Setelah selesai saya tanya penyakitnya itu apa Pak Haji? Dia jawab, maaf Habib, penyakit saya itu kelihatannya ringan, tapi nggak ada nikmatnya hidup ini. Maaf, apa Pak Haji? Lisan saya ini Habib mati, nggak bisa bedain yang pahit sama yang manis. Demi Allah uang saya ini sudah triliun, di atas miliar. Kalau itu semua diambil sama Allah, lisan saya dikembalikan, saya ridho. Nggak ada nikmatnya hidup ini Habib. Punya harta melimpah tapi makan apapun nggak ada rasanya. Saya udah berobat kemana-mana, habis duit udah ribuan dolar dan habis itu semua nggak ada manfaat, nggak ada nikmatnya ini hidup Habib. Kalau Allah ambil harta saya miskin tapi lisan saya dikembalikan, demi Allah saya mau. Masya Allah. Begitu saya keluar dari rumah Pak Haji, saya pegang lisan saya 1 triliun ya Allah. Nggak taunya lisan kita lebih mahal dari Mercy yang saya ingin tadi. Ini loh kebahagiaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kita kepadanya, itu baru hidup bahagia. Maka itu kita jangan berharap bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki pasti membahagiakan kita. Enggak. Kalau kita jauh dari Allah, hidup ini enggak bahagia. Maka itu ketika kumpul kita di majelis yang mulia seperti ini, kita semakin merasa dekat dengan Allah, dan ini kebahagiaan. Maka Imam Hasan Al-Basri beliau berkata, tahu enggak sih firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku di dunia kebahagiaan. Apa makna kebahagiaan di dunia itu? Beliau berkata 2 hal, al-ilmu wal ibadah, ilmu yang manfaat dan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kita bersolawat, menikmati keindahan wajah Nabi besar Muhammad, sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, ini nikmat itu, ini bahagia. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang tadi telah diberi oleh Habib Najib, ilmu yang manfaat buat kehidupan kita, ini baru yang namanya kebahagiaan. Lah ketika kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian kita hadir di majelis ini, berarti doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah memberi kemudahan. Pertama, mau mendekatkan diri harus melalui cara kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mau cintanya Allah melalui jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita oleh Allah sudah dikasih spesial, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat sebaik-baiknya Nabi, hingga kita pun menjadi sebaik-baiknya umat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Najib telah menyampaikan kepada kita kemuliaan bulan Ramadan. Maka itu gak ada orang mukmin yang bahagia kehidupannya, yang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya dunia maupun akhirat,
kecuali merindukan bulan yang mulia tersebut. Bulan ini adalah bulan khusus yang Allah berikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad SAW. Satu, ada riwayat yang mengungkap tentang kemuliaan bulan Ramadan ini. Coba kita bayangin, coba kita pikir dalam riwayat tersebut tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ada nggak sih kira-kira kemuliaan bulan seperti bulan Ramadan yang insya Allah kita nanti akan memasukinya di bulan yang akan datang ini? Semoga Allah memberi panjang umur, sehat walafiat. Suatu saat Nabi Musa ini berkata kepada Allah. Kita tahu siapa Nabi Musa, kalimullah, Nabi yang bisa langsung berbincang-bincang dengan Allah. Nabi bisa berbincang-bincang dengan Allah ini. Nabi Musa akhirnya beliau berkata kepada Allah, ya Rabb, hal akramta ahadan mithla ma akramtani haitsu asma'tani kalamak. Ya Allah, saya mau tanya, ada nggak makhluk manusia yang lebih dekat denganmu sebagaimana aku dekat denganmu karena bisa senantiasa berbincang-bincang denganmu? Ada nggak manusia yang lebih mulia dari aku ini? Ada nggak? Langsung bisa ngomong-ngomong dengan Allah? Nggak ada. Kemudian Nabi Musa tersebut dijawab oleh Allah, ya Musa, Musa, aku beritahu, kata Allah, inna li ibadan ukhrijuhum akhir zaman. Aku punya hamba yang gak aku keluarkan sekarang, tapi aku keluarkan nanti di akhir zaman. Ukrimuhum bi syahri Ramadan. Hamba tersebut aku muliakan dengan satu bulan, namanya bulan Ramadan. Musa, Nabi Musa, ingat ya, inni lamma kallamtu baini wa bainak sab'una alfa hijab. Aku ini ketika berbincang-bincang denganmu seperti ini, masih ada 70.000 hijab tabir antara aku denganmu. Walakin di ummati Ahmad, tapi untuk umat Nabi Muhammad, ketika mereka masuk bulan Ramadan, fa'idha abyaddat wujuhum wasfarrat lisanuhum. Kalau udah wajah mereka mulai pucat karena menahan lapar, lisan mereka itu putih karena udah menahan haus, ingat Nabi Musa, fama baini wa baina ummati Ahmad hijab. Saat itu sudah gak ada lagi tabir antara aku dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa langsung mendengar hal tersebut berkata, ya Rabb, ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, kalau gitu udah aku gak usah Nabi gak apa-apa, tapi jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu ngomong sama Allah masih ada 70.000 hijab. Tapi buat umat Nabi Muhammad, di siang hari bulan Ramadan, antara umat Nabi Muhammad dengan Allah tidak ada satu helai hijab antara dia. Subhanallah. Inilah kemuliaan bulan Ramadan. Maka siapa yang gak kepengen masuk bulan Ramadan? Siapa yang gak rindu dengan bulan Ramadan? Nabi Muhammad sendiri senantiasa rindu dengan bulan tersebut. Dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka ayo para hadirin, gapai kebahagiaan hidup dengan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati perintah Allah, jauhi semua larangannya, ikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Dekatkan dengan Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan khususnya yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad, tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita dan mengangkat derajat kita semua. Dan semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini dan keluarga kita termasuk golongan yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi kepada kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmatnya munajat dan beribadah kepada Allah. Semoga kita senantiasa bersanding dengan Nabi-Nya Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jangan kau pisahkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan kau jauhkan hati kami dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, saksikan bahwa majelis ini adalah majelis kecintaan kami dengan Nabi-Mu Muhammad, perantara untuk mendapat kecintaan-Mu ya Allah. Hingga kau jangan keluarkan kami dari majelis yang mulia ini kecuali kau telah ampuni dosa kami ya Allah. Kau sucikan jiwa kami ya Allah. Kau luruskan niat kami ya Allah. Kau dekatkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, hati ini banyak kotoran, hidup ini banyak dosa ya Allah. Tapi kami tahu luasnya ampunan-Mu ya Rabb. Kami tahu luasnya rahmat-Mu kepada hamba-Mu ya Allah.
Maka kami berharap, kami mengetuk pintu-Mu ya Allah. Karena pintu siapa lagi yang kami ketuk, yang mempunyai kedermawanan seperti Engkau ya Allah. Jangan Kau tolak kami dari pintu-Mu ya Rabb. Apabila Kau tolak kami, kepada pintu siapa kami berharap ya Allah. Allahumma fir dhunubana wastur uyubana wa farrij kurubana wa hassin munqalabana. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma la tuhrimna khaira ma 'indak bi syarri ma 'indana bi mahdhi judik wa karamik wa ihsanik. Ya Allah, kami adalah umat Nabi Muhammad. Kami tahu banyak dosa dan salah, akan tetapi jangan pandang kami, pandanglah umat Nabi Muhammad. Pandanglah Nabi kami, Nabi Muhammad. Pandanglah Rasul kami, Rasul Nabi Muhammad SAW. Allahumma la taruddana khaibin. Ya Allah, jangan Kau sia-siakan permintaan kami. Ya Allah, jangan Kau tolak permintaan kami. Ya Allah, harapan kami hanyalah Engkau ya Rabb. Ampuni dosa kami, angkat derajat kami, dan tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah ya Rabb. Tutuplah hidup kami dengan menyebut nama-Mu dan Nabi-Mu Muhammad SAW. Muslimina, mu'minin, musaddiqina bisunnati nabiyyika Muhammad SAW. Hada ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاحتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل مغترى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتدت بحق الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عابدا كأنه البدر في تمامه. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allah rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدين حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسينا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان مناهم القضاء وللوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشهورين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة هذه الليلة في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الضالين. الفاتحة بنية الشفاء الحبيب Abbas bin Muhammad bin Abi As-Sikab an Allah yashfi amradahu wa jami'al amrad al-muslimin bil afiyah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Shafi ya Shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wa la alaman bi jahil nabi wa ali nabi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib Masjid di atas doa penutupnya. Dan sebelum kita menutup majlis kita dengan kasidah yang terakhir, kami daripada RRS ingin mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih khususan kepada Habib Ahmad dan juga Habib Nadir dan juga kepada seluruh asatizah, teman-teman dan seluruh anggota keluarga RRS di atas kehadiran. InsyaAllah besok 8.30 pagi kami akan adakan majlis yang sama di makam Habib Noor. Saya ingin mengundang semua teman-teman ini semua untuk sama-sama kita hadir bermaulid di makam Habib Noor esok insyaAllah jam 8.30. Ya. So insyaAllah kita akan minta kepada Ustaz Yunus untuk kasidah yang kasidah yang terakhir penutup ya. من تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأضع البرق من الظلماء في الإضام يا حبيبي يا ربي